konfrontasi Malaysia-Indonesia tahun 63, Saiful Bahri itu berpindah bekerja di Malaysia. Penang berarti negeri sembilan, Raja Malewar. Ya. Rahman. 2, Cikini. 2, Stadium Merdeka. 3. Kalau ada yang guna, adalah lebih baik kita menegur, kerana saya yakin mereka tak tahu pun apa Waktu, cara perayaan, hingga upacara bendera. Berikut 5 fakta perbedaan menarik peringatan kemerdekaan. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga saya doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Ya teman-teman, sekarang ini kan bulan Agustus ataupun Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi Malaysia, yaitu tanggal 31 Agustus dan Indonesia 17 Agustus. Oke teman-teman, nah di sini ada seorang pemuda Malaysia membuat pertanyaan gini ya, ada apa dengan Malaysia? Dia buat sosial eksperimen, sekarang dia berada di Indonesia mendengarkan pertanyaan-pertanyaan daripada rakyat Indonesia mengenai ini, dia tulis apa salah Malaysia. Oke, akan menjawabnya. Seperti apa teman-teman? Kita dengarkan ya, apa yang ditanyakan dan apa yang dijawabnya. Seperti apa? Cium. Malaysia itu kan orang Indonesia. lagu negaraku. Dari Melaka, Negeri Selangor pun penulisnya orang yang sama, Saiful Bahri. Musik dari Indonesia. Ya, saya tahu itu. Dia bekerja di Malaysia, kamu tahu nggak? Enggak. Saat konfrontasi Malaysia-Indonesia tahun 63, Saiful Bahri itu berpindah bekerja di Malaysia, bekerja di Radio Television Malaysia. Hingga kini pun anak-anaknya hidup bahagia di Malaysia. Tapi tidak pernah melupakan, melenyapkan Saiful Bahri itu lahir di Indonesia. Kamu cari di internet penulis lirik lagu negaraku. Ini Disedia oleh pemerintah. Tulis Saiful Bahri lahir di Indonesia. Kami tak pernah melupakan. Malaysia dan Indonesia umpama malam dengan siang. Kata malam, aku terlalu cemburu kepada siang. Kata siang, aku terlalu cemburu kepada malam. Tapi seharusnya kita itu kabarkan kepada siang dan malam bahawa mereka saling memerlukan untuk melengkapi satu pusingan hari. Tiada siang, tak ada nama hari. Tiada malam, tak ada nama hari. Begitu juga kita tiada Malaysia, di mana Saiful Bahri akan pergi saat konfrontasi, di mana keluarganya akan hidup bahagia sehingga hari ini. Jika tiada Indonesia, siapa akan menghasilkan lirik terbaik untuk lagu kebangsaan kami? Saiful Bahri tumbang pelbagai jasa untuk negara kami. Jadi ayo tutup sengketa. Atur nuhun. Oke, ini yang part keduanya ya. Siapa? Orang Indonesia itu pernah Namanya siapa? Raja Mahmud Minang. Minang. Minang berarti negeri sembilan, Raja Malewar. Ya. Raja Malewar ni yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama. Orang Indonesia. Orang Indonesia Minang. Merdeka tahun berapa? 1945. Raja Malewar diangkat jadi raja tahun berapa? Itu nggak tahu. Sekitar tahun 1800. Pembesar-pembesar panggil Raja Malewar datang ke Tanah Melayu untuk menjadi raja, ke Istana Sultan Johor. Kita Comohor kuasa untuk memerintah. Jah yang menyatakan bahawa Raja Malewar itu orang Indonesia tidak terpakai. Semua ini terjadi sebelum 1945. Kemerdekaan, Itu ya? juga Malaysia. Sebelum penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 tidak terpakai. Faham, nenek moyang kita hidup di alam Melayu. Ada satu buku ni, Antara Alam Melayu dengan Kebangsaan, karya Ismail Hussein, pakar bahasa. Dia menyatakan alam Melayu ni Vietnam, Myanmar, Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia, mereka itu berlayar dan tak perlu pasport. Sebab itu budaya kita banyak yang sama, banyak persilangan budaya. Jika dahulu nenek moyang kita mampu saling bertukar budaya, berpuas sama menghirup, bersambal sama mencolek, lalu kenapa kini kita biarkan hubungan persaudaraan kita terus cetek? Jadi ayo tutup sengketa. Atur nuhun. Oke, ini part ketiga. Bahasa Inggeris. Kerana dijajah Inggeris lah banyak sangat dibanding dengan 120,000 patah perkataan yang terkumpul dalam Kamus Dewan. Seperti kalian, bahasa Belanda. Office bahasa Indonesia apa? Kantor. Kantor. Kantor itu serapan Belanda.
Towel, handuk pun serapan Belanda. Kulkas, gratis, bangkrut, itu semua serapan Belanda. Kan mudah terpengaruh, tapi kerana tata penjajah yang mencengkam. Sebelum kedatangan British, Melayu ni diguna cukup meluas. Tapi selepas kedatangan British, keterampilan bahasa Melayu hanya diguna untuk pendidikan yang rendah. Mahu mendapat pendidikan yang tinggi, belajar di sekolah Inggeris. Itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua, September 1939, Jerman serang Polandia. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, British ni dia makin mencengkam, angkat bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Naik pangkat untuk bekerja, perlu mahir bahasa Inggeris. Kelebihan atau kekurangan di antara Malaysia dan Indonesia, kita itu raih bersama supaya memperkukuhkan tali persaudaraan kita. Jadi ayo, tutup sengketa. Atur nuhun. Dengan nama Indon. Tak adalah, kami selalunya panggil Indon. Kalau ada yang sebut Indon, apa yang kalian rasa? Saya menghina. Kalau Indon itu dari bahasa kami itu budak, pelacur. Tiada niat menghina, sekadar nak singkatkan sebutan. Jadi Indo sekalian gitu. Sebenarnya ada dua sebab. Pertama, dalam bahasa Melayu ada fonotatik antara sub bidang fonologi. Fahamkan bagaimana tata fonotatik ini berfungsi, lantas kita akan sedar perkataan bahasa Melayu akhiran huruf O ni terhad, jarang kita jumpa. Tak lebih dari 200 patah perkataan. Sedangkan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ada lebih 120,000 patah perkataan. Kalau yang ada huruf O pun mesti istilah pinjaman. Senario, jumbo, foto, ini semua pinjaman. Kedua, kebanyakan orang akan sebut Indonesia, bukan Indonesia. Dari sebutan inilah dia jadi sebutan Indon, Indonesia. Kalau ada yang guna, adalah lebih baik kita menegur, kerana saya yakin mereka tak tahu pun apa yang kurang letak, kurang tepat dengan perkataan tu. Kalau ada isu bersama, janganlah rosakkan kebun yang sedang berbunga, atau jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Jadi ayo, tutup sengketa. Atur nuhun. Sangat cerdas sekali ya pemuda Malaysia ini menjawab beberapa pertanyaan daripada orang-orang Indonesia. Nah, dijawabnya dengan sangat cerdas dan bijak sekali. Okey, nah Sari mau membahas sedikit ya. Ternyata tadi itu katanya Raja dekat Negeri Sembilan ya. Sebelum terbentuknya Indonesia, sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, tak boleh dikatakan itu adalah hak punya Indonesia. Nah, seperti yang tadi itu Raja dekat Negeri Sembilan ya. Ternyata pada tahun 1800 itu sudah diangkat ya sebagai raja. Jadi bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu setelah kemerdekaan 1945 sudah terbentuk Indonesia. Nah, itulah adalah orang-orang Indonesia. Di soal bahasa Inggris, pertanyaannya kenapa orang di Malaysia itu lebih pro ke bahasa Inggris ya. Tapi mereka tidak tahu, kita sendiri juga Indonesia pro ke serapan bahasa Belanda. Nah, ada ramai juga lah yang tidak tahu karena bahasa Belanda itu kurang cukup familiar ya teman-teman. Kalau Inggris kan memang bahasa internasional, jadi otomatis orang Indonesia itu fikirnya ya cuma Inggris. Dia tak tahu kalau yang di Indonesia pun banyak juga kata-kata serapan daripada bahasa Belanda. Contoh tadi sudah disebutkan ya, kulkas, kalau bahasa Belanda koelkas, kantor pun kantor juga. Nah, dan banyak lagi lah sebenarnya. Nah, ini tentang kemerdekaan masih. Kita tonton lagi beberapa video ini. Kemerdekaan Malaysia. Kemerdekaan Indonesia Part 1. 1. Insinyur Soekarno. 1. Tengku Abdul Rahman. 2. Cikini. 2. Stadium Merdeka. 3. 17 Agustus 1945. 3. 31 Ogos 1957. Wah, sama ya. Sama. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Ya kan? Wah, manja ya. Apakah negeri terkecil di Malaysia? Negeri terkecil. Okey, betul. Apakah lagu kebangsaan Malaysia? Negaraku. Oh, betul. Apakah agama rasmi Malaysia? Islam. Betul. Wow. Apakah sungai itu panjang di Malaysia? Sungai Betul. Okey, betul. Ini Sari tak tahu ya. Dekat Sarawak. Betul. Okey. So kita nak bagi hadiah. Okey, terima kasih.
5. Perbedaan perayaan Hari Kemerdekaan upacara Indonesia, kemerdekaan Malaysia. Indonesia versus Malaysia. Oke. Hari kemerdekaan atau dalam bahasa Inggris Independence Day menjadi hari peringatan terbentuknya sebuah negara yang terbebas dari penjajahan. Hampir mayoritas setiap negara memperingati hari kemerdekaan termasuk Indonesia dan Malaysia. Tentunya perayaan kemerdekaan setiap negara, baik itu di Indonesia maupun Malaysia, berbeda, baik dari waktu, cara perayaan, hingga upacara bendera. Berikut 5 fakta perbedaan menarik peringatan kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Pertama, Hari Merdeka. Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat. Kala itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faraj Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 26, Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperan melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sementara, Malaysia memperingati Hari Merdeka yang juga dikenal sebagai Hari Kebangsaan merujuk kepada hari tanggal 31 Agustus 1957. Peringatan tersebut merujuk di mana kemerdekaan Federasi Malaya dari Kekaisaran Inggris secara resmi dideklarasikan. Deklarasi pertama dibacakan oleh Ketua Menteri Malaysia pertama, Tuanku Abdul Rahman di Stadion Merdeka yang dihadiri oleh ribuan orang yang meliputi para penguasa Melayu, para anggota pemerintahan federal, dan tamu-tamu asing. Kedua, negara yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia. Sebelum merdeka, Indonesia dan Malaysia pernah dijajah oleh beberapa negara. Bahkan, negara yang menjajah Indonesia juga pernah menjajah Malaysia. Lantas, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia? Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada Belanda, ada Prancis, 7 negara. Inggris, Jepang. Lagu kebangsaan. Indonesia memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya. Sementara Malaysia memiliki lagu kebangsaan berjudul Negaraku. Keempat, sistem negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden dan MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarki konstitusional. Malaysia dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang dipilih dari 9 Sultan Negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Kelima, upacara bendera kemerdekaan. Berikut videonya. Oke. Macam ini ya, Paskibraka, pasukan kemerdekaan. Pengibar bendera. Bang merah putih. Hormat senjata. Rak. Senjata guys. Senjata.
ini Malaysia ya. Oke. Wah, pengibaran jalur gemilang. Kenapa tak ada lagu negaraku ini? Negaraku nah tumpahnya darahku. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita sudah dengar sama-sama ya 5 perbedaan perayaan Hari Kemerdekaan negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Nah, yang sebentar lagi itu kita akan merayakannya ya. Kalau di Indonesia sudah selalulah waktu Sari waktu sekolah. Nah, di Malaysia pun pernah juga Sari mengikutinya juga waktu dekat KL. Wow, ramai rakyat Malaysia berkumpul di sana ya, antusias. Kalau di Malaysia ini dia yang paling best Sari lihat ya, dia ada perarakan itu macam tentera diraja Malaysia ya, dan juga pasukan bomba dan macam-macam lah yang Sari lihat itu ya. Paling rasa yang sangat wow itu yang pasukan-pasukan tentera ya, tentera angkatan laut, udara, itu yang gagah ya, meremang tengoknya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tambahan lain, kalian boleh komen dekat bawah. Terima kasih, sampai jumpa di next videonya bersama Miss Sari. Bye.